Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting ini dalam rangka kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala ali sayyidina Rabbi zidni warzuqni fahma amalan salihan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah, semoga doa kita dijabah dan sebagai wasilah kita mendapatkan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari khususnya malam hari ini. Tema kita masih di praktek domir muttasil bil ismi, ya, domir yang disambung oleh isim. Di domir antunna, kemudian domir ana, dan domir nahnu, ya, ini bagian terakhir. Untuk domir antunna yang disambung dengan isim, saya ambilkan penggalan ayat Surat Yusuf ayat 28. Kemudian untuk domir ana itu saya ambilkan penggalan ayat Surat An-Naml ayat 28. Dan untuk domir nahnu yang disambung oleh isim, saya ambilkan penggalan ayat 29 Surat Al-Jasiyah. Saya akan bacakan, kemudian nanti diikuti, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu min kaidikunna inna
كيدكن عظيم. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عظيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Baik. Ini 3 ayat yang insya Allah kita akan bahas. Ya, sudah hadir juga Bu Suaibah ya. Apaan telat Ustaz? Apa Bu? Santai, baru mulai. Iya. Baik. Sekarang saya minta Pak Amirullah silakan baca ayat yang pertama, surat Yusuf ayat 28, penggalan ayatnya. Yang ada di slide. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Baik, terima kasih. Bu Teti silakan Bu, ayat kedua Bu. Oke. Ke Bu Siti Bu, Bu Siti Nuraini silakan Bu, ayat kedua. اذهب بكتابي هذا قلبي إليهم Fa'alqih. فألقه إليهم. Baik, terima kasih. Bu Suaibah ayat ketiga Bu. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Baik. Jazakallah khairan. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, penggalan ayat 28 surat Yusuf. Allah berfirman, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Pada penggalan ayat ini ada kata kaidikun. Ya, ini adalah 2 kata dari kaidi sama kunna. Nah, kunna di sini adalah asalnya dari domir antunna. Ya. Domir antunna ketika disambung oleh isim maka berubah menjadi kunna. Ya, mi kaidi kunna. Itu ya, itu domir antunna. Kemudian di penggalan ayat yang kedua, surat An-Naml ayat 28 ada kalimat bi kitabi ya, bi kitabi. Ini 3 suku kata. Yang pertama bi itu adalah huruf jar, kemudian kitabi ini otomatis isim ya, karena ada huruf jar, dan setelah bi itu ada iya ya. Ianya adalah ini dari domir ana ya, ketika ada domir ana disambung oleh isim maka itu domir ana diganti oleh ya, namanya ya mutakallim. Ya. Jadi kitabi, kolami, kursi ya kan, kemudian maq'adi dan sejenisnya ya. Itu kalau isim disambung kepada domir ana tinggal ditambahkan huruf iya di akhir dengan sukun, dan sebelumnya huruf huruf terakhir isimnya kasroh.
Kemudian di ayat ketiga, penggal ayat surat Al-Jasiyah ayat 29 ada kata kitabuna. Kata kitabuna ini dua suku kata ya. Yang pertama kitabu, yang kedua na. Na-nya ini dari domir nahnu. Nah, domir nahnu ketika disambung oleh isim itu berubah menjadi huruf nun berharokat fathah dan alif. Ya, nak panjang. Nah, seperti itu. Kitabuna, qalamuna gitu seperti dan sejenisnya ya. Tinggal nah, itu cara merubah domir apabila disambung oleh isim. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Kita akan bahas kalimat-kalimat yang lainnya pada setiap ayat yang ada di halaman ini sebagai murojaah dan pendalaman bahasa Arab yang pernah kita pelajari. Baik. Untuk ayat pertama, surat Yusuf ayat 28, dari mulai kata qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Pertanyaan pertama saya adalah untuk teman-teman semua, baik yang aktif atau tidak aktif atau mustami, silahkan dihitung jumlah suku katanya. Ada berapa? Jangan dijawab dulu, nanti kalau saya tanya baru jawab. Yang mustami juga boleh menjawab di chat boleh, nggak jawab juga nggak apa-apa. Catat sendiri di buku boleh ya. Seperti itu. Silakan dimulai ya, dihitung. Yang di kaidi kuna doang ya Ustaz ya. Kenapa? Yang kaidi kuna aja. Dari awal, dari kola. Oh dari awal ya. Dari kola innahu. Jadi satu penggalan ayat semuanya yang ada yang ada di slide ini. Iya saya. Jadi dari kola sampai aldim itu ada berapa suku kata? Silakan dicatat. Nanti kalau saya tanya baru jawab. Baik ya. Silakan yang mustami boleh jawab di chat. Yang aktif kita mulai dari Bu Syuaibah. Bu Syuaibah, ada berapa jumlah suku kata dari firman Allah qala sampai azim? Halo Bu Syuaibah. Oke. Ya Ustaz, yang putus-putus. Saya kata Ustaz. Sinyal. Sinyalnya. Oke, nggak apa-apa Bu. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, Anda berapa Bu? Kelihatan. Kalau nggak salah 10 ya Ustaz ya. 10. Baik. Tunggu sebentar Bu ya, nanti kita bahas. Pak Amirullah, ada berapa Pak Amirullah? 10 Ustaz. 10. Bu Suaibah sudah nyambung? 10 Ustaz. 10. Baik ya. Yang keluar siapa nih? Bu Teti ya? Bu Teti nggak ada. Oke, sinyalnya kalian. Sinyal. Ya, sinyalnya sepertinya. Oke. Baik, kita langsung saja bahas ya. Dari mulai qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Baik, kita mulai dari Bu Siti. Kata, suku kata yang pertama yang mana Bu?
Kola Ustaz. Kola. Kola ini termasuk isim, fiil, atau huruf? Fiil Ustaz. Fiil. Baik, terima kasih. Betul ya. Kalau boleh tahu Ibu, fiil apa nih Bu? Fiil madhi. Mantap, fiil madhi ya. Jadi kola ini adalah satu suku kata jenis fiil dan fiilnya fiil madhi. Baik. Kalau boleh saya tambahkan lagi pertanyaannya nih ke Bu Siti. Fiil madinya kalau dilihat dari jenis sahih atau mu'tal, ini termasuk fiil apa, Bu? Mu'tal Ustaz yang berasal dari kowala kalau nggak salah. Mantap ya. Jadi qala termasuk fiil mu'tal. Nah, saya boleh tanya lagi nggak, Bu? Bu Siti? Fiil mu'talnya jenis apa nih? Kan fiil mu'tal itu ada jenis misal, ada jenis ajwab, ada jenis nakis, ada jenis lafif. Menurut Ibu yang mana, Bu? Ini belum tahu Ustaz kalau masalah jenisnya. Belum tahu. Baik, nggak apa-apa ya. Ini memang pelajarannya jauh. Ini untuk merojaah saja. Mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar. Bila belum, nggak apa-apa. Bu Suaibah mungkin tahu Bu jenis fiil mu'tal apa Bu? Fiil mu'tal nafis ya Ustaz. Nakis. Nafis ya. Iya. Nakis yang ada bukan napis Bu. Iya. Nafis ya Ustaz. Apa sih ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Kayaknya Santai. kemarin pernah dijelasin tapi lupa kayaknya Ya, nakis baik ya Bu. Nggak benar apa-apa Bu. di tengah. Pak Amirullah mungkin mau bantu jawab kalau ada jawaban. Enggak, Ustaz. Belum, baik ya. Nah, ini kalau saya tambahkan, qala ini termasuk fi'il mu'tal yang ajwaf. Ya, karena huruf ilahnya di tengah. Baik ya. Kalau nakis, Bu Suaibah, itu yang huruf ilahnya di akhir. Baik, ini pelajarannya jauh ya, nggak apa-apa ya. Kita pending dulu ya, nanti kita pelajari. Betul ya, jadi qala ini satu suku kata adalah fi'il. Baik. Untuk selanjutnya saya mau tanya ke Pak Amirullah. Innahu, ini berapa suku kata Pak Amirullah? Dua kata, Ustaz. Dua suku kata. Yang pertama, Inna dan hu. oke, innanya jenis apa? Isim, fi'il, huruf? Isim. Isim. Hu-nya? Punya isim domir juga, Ustaz. Isim domir. Kalau inna, isim apa? Domir nahnu. Domir nahnu. Baik, terima kasih Pak Aminullah. Ada yang mau bantu jawab? Inna, Inna itu huruf ya Ustaz. Inna huruf saudaranya apa Bu Inna. Suaibah? Atau Bu Siti? Kata kunci ya kalau yang dijelasin nama Ustaz. Iya, Inna itu huruf kayaknya ya. Nah, anak ke anak ya. Baik. Ya, nggak apa-apa Huruf Bu, apa santai itu? Bu ya. Ya, untuk Iya. semuanya inna ini adalah termasuk huruf ya. Jadi Huruf. ini termasuk huruf taukid ya. Huruf taukid. Taukid. Untuk Sumpah. Pak Amirullah saya tambahkan kalau yang domir nahnu itu naknya panjang Pak Amirullah. Oh ya, Ustaz. Naknya panjang dan tidak bertasdid. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Itu sedikit Betul, Ustaz. koreksi ya. Kalau hu-nya betul ini domir. Domir apa nih hu ini? Kalau di huwa huma humnya. Huwa, Ustaz. Betul ya. Jadi hu-nya domir huwa. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Kemudian selanjutnya Bu Syuaibah. Min satu kata dua kata Bu. Satu Ustaz, min itu huruf atof. Min. salah. Min itu huruf jer. Huruf jer. Hati-hati ya. Ada atop, Salah, ada Ustaz. jer. Ya.
Di sini huruf jer. Terima kasih Iya. Bu Syuaibah. Tadi kaidi kunna sudah kita bahas ya. Ini dua suku kata ya. Kaidi sama kunna ya. Kaidinya isim karena ada min, kunnanya domir antun. Nah, Kunna. kemudian Bu Siti, inna ini termasuk jenis apa Bu? Isim, fiil, huruf? Huruf Ustaz, Ya, huruf apa Bu? huruf taukid ya. Huruf taukid ya, sama sebelum inna, sama dengan innahu ya. Dan ini juga dia taukid dan nasab juga ya, termasuk nasab ya inna itu. Kemudian kaidakunna, Pak Amirullah. Kaidakunna sama dengan kaidikunna enggak Pak Amirullah? Kaidi kunna inna kaida kunna. Sama ya Ustaz. Oh, sama. Oke. Ada beda enggak? Sebabnya inna ya, Ustaz. Inna ya. Beda. Pak Amirullah, ada bedanya enggak antara kaidikuna dengan kaidakuna? Persamaannya ada, perbedaannya ada enggak, Pak Amirullah? Bedanya di Kasro dan fathah aja. baris fathah dan kasro. Iya, betul ya. Oke. Jadi di kalimat kaidikuna dengan kaidakuna ini sama ya, ada kesamaan. Kesamaannya apa coba Bu Siti antara kaidikuna dengan kaidakuna? Sama-sama, domirnya sama Ustaz ya, kunna ya. Ah, domirnya sama. Ada persamaan lain enggak? Asal katanya sama ini ya, kaidi. Oh, betul. Oke. Berarti ada dua persamaan ya. Kalimat kaidi sama kaida itu sama-sama satu kata, jenisnya sama, isim, kunnanya domir antuna Bu ya. Ya, Oke. Sekarang saya mau tanya ke Bu Syuaibah. Perbedaannya apa Bu antara kaidi kunna dengan kaida kunna? Kalau menurut saya ya Ustadz ya, Ya, nggak kalau apa-apa. mingkai di kunna itu kan awalnya majrurun min kan, jer kan. Nah Ya. kalau terus inna kaida kunna ngikutin huruf inna kan. Oke, Gitu. betul ya. Jadi perbedaannya adalah di huruf yang mengawali kata kaidi kunna ya. Kalau kaidi karena ada huruf jermin, kalau kaida kunna karena ada huruf inna. Ya, itu perbedaannya. Baik ya, terima kasih jawabannya. Kemudian yang terakhir kata azimun. Alhamdulillah, azimun itu satu kata dua kata? Satu kata Ustaz. Satu kata. Isim, fiil, huruf. Isim Ustaz. Boleh tahu tanda isimnya Pak Amirullah? Mudhaf Ustaz. Tanwin. Tanwin ya. Oh iya, tanwin, betul ya. Jadi saya ingatkan kembali tanda isim ada 6 ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama diakhiri tanwin. Seluruh kata dalam bahasa Arab apabila diakhiri tanwin itu adalah isim. Yang kedua seluruh kata yang diawali alif lam. Baik alif lamnya yang berbentuk qomariyah atau syamsiyah yang dalam tajwid itu adalah isim. Kemudian yang ketiga diawali huruf jer. Kalau ada huruf jer yang pernah kita pelajari yang ada lagunya bikali ruba ila alamin fi an wa tahata itu huruf jer, maka dipastikan setelahnya isim. Kemudian yang keempat ada huruf nida, ada huruf ya panggil. Karena yang dipanggil pasti isim, bukan kata kerja. Kemudian yang kelima ada idofah, ya ada idofah. Kemudian yang keenam ada musnad ilaihi, yaitu antara fa'il atau mubtada. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah aktif dan yang kami juga moga-moga bisa memahaminya. Baik, kita lanjut kepada ayat kedua.
Penggalan ayat 28 surat An-Naml. Tadi kita sudah bahas bikitabi. Ini 3 suku kata. Baik, kita langsung saja bahas ya. Bu Syuaibah, kata idhab. Ini 1 suku kata atau 2 suku kata? 1 Ustaz. Termasuk jenis apa? Isim, fi'il, huruf? Fi'il amr. Masya Allah, fi'il amr. Kalau boleh tahu Bu Syuaibah, tanda fi'il amrnya apa nih? Alif ya. Ada alif di awal, betul. Iya. Ada apa lagi selain alif? Ikutin wazan apa ya? If'al. If'al ya. Iya. Bu Siti mau nambahkan tanda fi'il amrnya Pak Bu? Huruf pertamanya berharokat sukun kali Ustaz ya. Huruf pertamanya Terus ya, ada huruf kedua. tidak diberi harokat ya, walaupun ini sebenarnya berharokat alif ya. Dan tanda yang lainnya adalah huruf terakhirnya sukun ya, idhab ya. Terakhir. Jadi di antara tanda fi'il amr itu biasanya diawali dengan huruf alif. Ini kalau sulasi mujarrad ya, disorot. Nah, kemudian huruf terakhirnya sukun seperti kata idhab. Betul, ini adalah fi'il amr. Selanjutnya Bu Siti, hada. Ini termasuk jenis kata apa Bu? Isim, fi'il, huruf? Isim. Isim apa Bu? Jenis isim apa? Betul. Isyarah, betul ya. Hada, ini isim isyarah. Isim isyarah jenis apa Bu? Untuk dekat apa jauh? Untuk dekat. Dekat. Bagus ya. Terima kasih Bu Siti. Sekarang saya ke Pak Amirullah. Kata fa'alkih. Fa'alkih. Ini berapa suku kata Pak Amirullah? 2 kata Ustaz. Yang pertama, Fa, Pak. Yang kedua, alqi. Alki. Terima kasih. Saya tanya ke Bu Syuaibah. Ada tambahan nggak selain 2 suku kata? Fa'alki. Itu hunya termasuk nggak ya Ustaz? Hunya soalnya sukun soalnya iya. Masuk nggak Menurut hunya? Ibu bagaimana? Masuk nggak? Apa dia 1 Oh. kata apa enggak? Memang 2 kata itu fa'alkih kayaknya. Ini kan fa-nya atof, alkihnya kayaknya fi'il amr juga ini Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Bu Siti, ada jawaban lain Bu? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Oke, kita bahas ya. Fa'alkih ini terdiri daripada 3 suku kata. Tidak ada ini. Ya. Yang pertama fa ya, huruf fa ini huruf. Kemudian yang kedua alki ya, yang ketiga ha. Hanya domir itu. Domir ya. Domir ya, itu domir huwa ya. Alkinya itu fi'il amr betul kata Bu Syuaibah. Itu dari alqa-yulki. Di situ karena fi'il mu'tal naqis, ketika dijadikan fi'il amr, huruf ilahnya hilang. Asalnya alqa yulki, alqi. Nah, ya-nya hilang. Oke, sampai sini bisa pahami Bapak Ibu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya, pelan-pelan. Kemudian yang terakhir Bu Syuaibah, ilaihim. Berapa suku kata nih Bu? Ilaihim. Tadi 2 ya Ustaz. Yang pertama, Ila dan him. Ilai dan him. betul ya, ilaihim ini 2 suku kata. Yang pertama ilai ini termasuk isim, fi'il, huruf Bu. Apa ya? Ilai itu termasuknya huruf jar apa enggak? Menurut Ibu apa? Lupa. Kan lagi ditanya, Ibu nanya lagi. Iya lupa. Aduh ya Allah. Iya, Aduh. nggak apa-apa Bu. Maksudnya kita kan diskusi. Jadi Ibu jawab dulu. Nanti kalau betul saya betulkan, kalau saya betulkan.
Ya, ini kan kita diskusi Iya. ya. Kalau belajar begini salah Iya. nggak apa-apa Bu ya, nggak usah takut Iya, salah. heeh. Oke, oke. Nah, santai aja. Ilai ini termasuk huruf jar ya dari ila. Iya. Ketika disambung dengan domir, maka iaknya muncul ilai. Nah, kemudian himnya ini domir hum. Domir hum. Oke, Mm-mm. terima kasih semuanya. Sangat. Ayat kedua ini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Insya Allah bisa Insya Ustaz. Allah, ya. Kita lanjut ayat terakhir, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 29. Penggalan ayatnya, hada kitabuna yang tiku alaikum bil haq. Nah, tadi kita sudah bahas kitabuna, ya, kitabu sama na. Ini dua suku kata. Kitabu itu isim, na-nya itu domir nahnu. Baik. Saya ke Pak Amirullah. Hada, ini termasuk isim apa Pak Amirullah? Isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah. Untuk dekat, jauh. Untuk dekat, Ustaz. Mudzakkar, muannas. Anas. Muzakar. Mudzakkar. Muzakar. Mudzakkar. Kalau muannasnya apa Bu Suaibah? Hadhihi. Hadihi, Hadihi. betul ya. Hadihi. Ada itu isim isyarah untuk dekat mudzakkar. Ya, jadi seperti kitabuna, hada kitabu. Kitabunya kan mudzakkar ya. Baik. Iya. Terima kasih. Kemudian yang tiku, Bu Siti, ini termasuk jenis kata apa, Bu? Kenapa Ustaz? Yang mana Ustaz? Yang tiku. Yantiku. Fi'il Ustaz. Fi'il apa, Bu Nur? Fi'il mudore. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya boleh tahu apa, Bu? Kembali dengan huruf ya. Ah, mantap ya. Betul ya, yang tiku fi'il mudhari karena diawali oleh huruf ya. Ya. Jadi tanda fi'il mudhari itu adalah diawali dengan salah satu huruf mudhoro'ah yang 4, yaitu hamzah, nun, iya, sama ta, disingkat Anita atau Anaitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kata alaikum. Bu Syuaibah, berapa kata nih Bu? Alaikum 2 Ustaz. Yang pertama, Adalah huruf jar dan kumnya domir antum. Masya Allah, subhanallah, betul ya. Alaikum 2 suku kata. Alai itu huruf jar dari ala. Ketika disambung dengan domir antum, itu yaknya muncul ya. Alaikum. Terakhir, kembali ke Pak Amirullah. Bil haqq. Pak Amirullah, 1 kata, 2 kata. Bil haqqa. 2 kata, Ustaz. Yang pertama, Bi yang kedua, al haqqa. al-haq. B-nya huruf apa, Pak Amirullah? Huruf jar, Ustaz. Huruf jar. Al-haqnya isim apa? Tanda isimnya apa? Ada isimnya kasroh, Ustaz. Kasroh ya, karena ada huruf jar sebelumnya dan juga ada alif lam ya. Lam. Baik, terima kasih ya. Sampai di sini pembelajaran kita untuk domir muttasil bil ismi, domir antunna, domir ana, dan domir nahnu sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum dilanjutkan? Silakan. Baik, bila tidak ada kita lanjut dulu. Ini ke halaman kitab manhajinya yang sudah punya, itu di halaman 14 ya. Di halaman 14 ini tentang domir ya, domir. Di mana domir ini yang harus kita ketahui termasuk isim ma'rifah ya, termasuk isim ma'rifah. Nah, pada buku manhaji halaman 14 itu ada beberapa jenis domir ya. Ada domir munfasil, ada domir muttasil ya. Ada domir rofa gitu kan, ada domir nasab ya.
Apa itu munfasil? Munfasil adalah yang terpisah atau secara tulisan dia berdiri sendiri seperti domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, setiap domir ini kalau kita dapati dalam literasi bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam kitab berbahasa Arab, tulisan domir dari mulai huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, itu tertulis seperti itu disebutnya domir munfasil dan bentuknya rofa. Ya, rofa itu kedudukan kalimat dalam SPOK-nya ya, dalam struktur kalimatnya. Nah, domir ini itu bisa disambung. Nah, kalau disambung berarti domir muttasil. Ya, jadi kalau disambung itu menjadi domir muttasil. Nah, kalau disambung itu bisa menjadi mansub atau nasab. Nah, kalau nasab itu biasanya disambung oleh huruf iya. Nah, kalau disambung huruf iya, maka huwa jadi iyahu. Huma iyahuma. Hum iyahum. Hun hiya iyaha. Huma iyahuma. Hunna iyahunna. Anta iyaka. Antuma iyakuma. Antum iyakum. Anti iyaki. Antuma iyakuma. Antunna iyakunna, ana iyaya, nahnu iyana. Nah, itu adalah domir muttasil dan domir munfasil ya, domir munfasil kemudian sifatnya nasab ya, domir munfasil karena terpisah. Iya, hu-nya terpisah. Hu, huma, hum itu terpisah semua ya, sampai ke na. Nah, apabila domirnya disambung ya dengan huruf, dengan isim atau dengan kata kerja, ya domir. Jadi domir itu bisa disambung. Bisa disambung dengan huruf, misalkan huruf jar atau dengan isim atau dengan fiil, maka disebutnya domir muttasil ya. Domir muttasil. Misalkan huruf ya, kalau disambung dengan huruf, jadi huwa disambung dengan huruf jar li, lamnya menjadi fathah jadi lahu. Kemudian huma lahuma. Kemudian hum lahum. Hiya laka dan seterusnya. Lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Nah, ini huruf apa? Perubahan domir apabila disambung dengan huruf jar. Seperti itu. Nah, kalau isim sama, kitabuhu, kitabuhuma ya. Jadi bagian perubahan domirnya sama dengan yang dengan yang huruf ya. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Jadi sama ya sampai kitabi sama kitabuna. Nah, yang belum kita pelajari adalah domir yang disambung dengan fiil. Ini belum kita pelajari karena fiilnya belum kita pelajari. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Jadi yang halaman ini memang harus sering dibaca-baca ya, harus sering dibaca-baca. Jadi pertama huwa huma humnya itu dihafalkan, termasuk artinya ya, huwa apa artinya sampai nahnu. Kemudian kalau disambung dengan huruf jar, jadi lahu. Kalau huruf jarnya ba, jadi gimana nih? Huwa. Tahu? Kalau li kan jadi lahu, kalau huruf jarnya bi jadi apa? Bihi ya, Ustaz. Bihi ya. Jadi kalau bi nggak jadi ba ya, tapi bi. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna,
bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bi sama bina. Seperti itu ya. Kalau disambung dengan huruf jar. Baik. Insyaallah itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Yang sudah paham, ucapkan alhamdulillah dan usahakan bisa diamalkan. Diajarkan yang lain. Yang belum paham, kita sama-sama doakan bisa memahaminya. Sebelum ditutup, ya kita sebentar berdoa untuk saudara-saudara kita yang kemarin juga belum bisa musibah gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya yang wafat semoga Allah ampuni dosanya. Yang diberikan kesabaran kepada keluarga yang masih hidup. Yang mungkin masih hidup dan luka semoga cepat bisa ditangani dan kembali sembuh, sehat, bisa beraktivitas dan mungkin ada bangunan atau apa yang rusak semoga Allah mudahkan bisa kembali mendapat bantuan dan bisa memiliki tempat tinggal kembali. Amin. Baik, insyaallah itu saja ya kajian kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, bila tidak ada, sampai ketemu lagi insyaallah Selasa depan. Insyaallah bila tidak ada halangan dan kita ya, insyaallah kajian kita setiap Selasa terus berlanjut walaupun hanya berapa orang ya insya Allah tetap jalan ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu sekalian. Yang ada waktu silakan hadir setiap Selasa kecuali kalau nanti saya umumkan libur karena ada sesuatu. Kemudian kalau mau ngajak teman lagi silakan ajak lagi ya. Teman-teman yang mau diajak bilang yang aktif boleh, nggak aktif nggak apa-apa ya. Jadi santai saja. Baik. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.